Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah rumah tangga, Sabda bagi keluarga. Dalam ibadah rumah tangga, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita pada malam hari ini sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, kami datang mengucap syukur kepadamu oleh kasih karunia-Mu. Berkatilah hamba-Mu dan jemaat untuk kami memahami akan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar dan melakukan dalam kehidupan kami beriman. Dalam nama Yesus Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Terpuji nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan, doa dalam pencobaan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju padamulah aku berlindung. Jangan campakkan aku, lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalah mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kitab Mazmur ini dikaitkan dengan Daud sebagai penulis. Ada 73 Mazmur yang ditulis oleh raja yang memerintah Israel. Namun ada penulis Mazmur lainnya, yaitu Asaf, Salomo, Bani Korah, Heman, Etan, dan Musa. Bapak Ibu, Saudara-saudara, kitab Mazmur dikenal sebagai bagian-bagian dari kitab puisi. Isinya mengungkapkan komunikasi kita yang intim dengan Allah. Kitab Mazmur menggambarkan hubungan yang dalam di antara manusia dan Allah. Di tengah cobaan pemazmur hanya bisa meminta pertolongan Allah supaya menguatkan hatinya, supaya Tuhan akan melindungi dan membinasakan semua pelaku kefasikan terhadap Raja Daud. Pemazmur mengakui dosanya dan mengungkapkan keraguan dalam ketakutannya dan selalu meminta pertolongan Tuhan. Juga nyanyian mazmur dan pujian dan selalu menyembah kepada Tuhan. Pada ayat 1 dan 2
Mazmur 141 ini, Daud memohon agar Tuhan datang mendengarkan doanya. Doa Daud, tangannya terangkat seperti persembahan ukupan. Dan juga ia berseru agar Tuhan menjaga, melindunginya dari musuhnya. Pada ayat yang ketiga, Daud juga berdoa agar menjaga bibir mulutnya agar tidak mengatakan hal-hal yang buruk dan jahat kepada siapapun. Daud selalu berdoa dan selalu mencari Tuhan. Daud berdoa dalam sehari 7 kali. Daud berdoa 7 kali sehari yang terambil di dalam Mazmur 119 ayat 164. Boleh kita lihat, dan itu adalah doa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud dalam sehari 7 kali berdoa. Dan Daud selalu memohon agar supaya hatinya tetap bersih, tidak melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada saudara-saudara. Ya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari seringkali kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Ada kata-kata yang kurang pantas diucapkan oleh kita. Kita selalu mengatakan hal-hal yang tidak berkenan. Ada kata-kata yang tidak perlu keluar dari mulut kita, yaitu kata-kata atau perkataan yang tidak membangun, bahkan condong tidak memberkati orang yang mendengarnya. Namun marilah kita saling mengingatkan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebagai pelayan Yesus Kristus, marilah kita berdamai dengan hati kita. Kita selalu berdoa, melakukan hal-hal yang penuh hikmat. Hati kita penuh sukacita kalau kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena kalau kita melakukan pekerjaan pelayanan, kita harus melakukan kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan saudara-saudara sekalian. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Terdapat di dalam Amsal 16 ayat 24. Dan kalau hati kita penuh sukacita, damai, sejahtera, kita juga berdoa kepada Tuhan dengan hati yang tulus mencari Tuhan. Seperti Daud dengan hati yang tulus. Seperti Daud dalam ancamannya, dia tetap selalu berdoa kepada Tuhan, memohon agar supaya mengendalikannya juga di dalam perkataannya. Daud juga menjaga mulutnya agar dia tetap selalu berdoa kepada Tuhan. Daud hanya ingin memakai mulutnya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkata yang benar, Daud memohon agar Tuhan melindunginya. Dan walaupun ada banyak kesalahan yang kita tahu, Daud pernah gagal, namun Daud bertobat di hadapan Allah dan ia juga tidak menyimpan dendam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus memiliki tujuan hidup, mencari Tuhan, mendengar firman Tuhan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari, serta tekun berdoa. Karena hidup kita ditentukan oleh bagaimana kita bersikap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, terhadap sesama kita, dan terhadap pelayanan kita. Dalam persekutuan ibadah kita berdoa juga pribadi, dan kita mengajak keluarga kita untuk bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Justru semakin kita bertekun di dalam Tuhan, hidup kita makin diperbaharui dari hari ke hari, sehingga kita berbahagia dan melakukan firman Tuhan, karena mata Tuhan selalu tertuju kepada kita bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari Daud
Daud bisa menguasai diri dan mengendalikan perkataan-perkataan dalam situasi yang tidak baik. Namun dia tidak terpancing untuk mengatakan hal yang tidak baik. Mari menjaga mulut kita, melakukan kata-kata yang membawa berkat. Mari kita belajar dari Daud, mencari pertolongan Tuhan, menyembah Tuhan dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan sungguh ada dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu hadir di setiap hari kita meminta dan berdoa kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur, dan pada malam hari ini apa yang kita pelajari yang pertama yaitu menjaga perkataan dari hati kita agar perkataan kita menyenangkan Tuhan dan sesama, perkataan yang membawa berkat. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Carilah Tuhan, karena Tuhan hanya sejauh doa. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatannya, yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa syukur, kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat-Mu pada malam ini. Kami telah mendengar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah perkataan kami selalu mendatangkan kebaikan dan menyenangkan Tuhan dan membawa berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami selalu mencari Tuhan melalui doa dan firman-Mu. Belajar dari Daud mencari pertolongan Tuhan dengan kerendahan hati dan mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Pendeta Rudi Ridihena dan keluarga. Tuhan Yesus kiranya memberkati pelayanannya dan keluarga yang menopang pelayanannya. Memberkati juga para presbiter dan pengurus unit-unit misioner dan juga seluruh jemaat GPIB Martin Luther. Tuhan kiranya memberkati. Kami juga berdoa juga untuk tim online. Tuhan kiranya memberkati dan memberikan hikmat di dalam menjalani tugas dan pelayanannya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berbagai upaya yang dilakukan, berkati para pemimpin di pusat dan di daerah-daerah. Tuhan kiranya memberikan hikmat untuk berbagai upaya masalah pandemi COVID-19 ini, untuk menekan penyebarannya dan mampukan kami warga masyarakat untuk tetap mematuhi berbagai aturan dan protokol kesehatan yang ada, sehingga bekerja sama dengan baik dan kami melakukan sesuatunya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk jemaat yang sakit, yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya diberi kekuatan dan diberikan kesembuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk para medis, dokter dan juru rawat. Tuhan senantiasa memberkati tugas pekerjaan dan pelayanan yang mereka lakukan hanya dengan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yayasan Pendidikan GPIB pada hari ini, hari ulang tahun ke-39 pada tanggal 1 Juli 2020 ini. Berkatilah para pengurus Yapendik dalam tugas dan tanggung jawabnya, juga anak-anak Yapendik GPIB dan juga guru-guru dalam tugas pendidikan untuk mencerdaskan bangsa dalam pendidikan, untuk generasi muda yang cerdas dan berkarakter, juga saling bekerja sama dalam pelayanan pendidikan bersama jemaat GPIB untuk menopang pelayanan dan pendidikan. Berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan
dimanapun berada. Diberkatilah pelayanan mereka dan semuanya. Dan Tuhan tetap melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Terpujilah Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.